Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruci Yulianti SPD. Saya mengajar kompetensi keahlian jurusan Broadcasting dan Perfilman di SMK 16 Lingkung, Padang Pariaman. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022-2023 kategori 1 Program Studi Seni Broadcasting dan Film di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 2015029221733. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK 16 Lingkung. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah, masih semangat. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dari nadanya aja tetap semangat ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Rifael, silahkan. Siap, Greg. Hormat, Greg. Tegas, Greg. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya Ibu ambil absensinya dulu. Kira-kira ada yang belum datang? Ada. Oke. Adil, Ari. Baiklah, Ibu akan cek kesiapan kalian belajar dulu. Seperti biasa, kita ada ice breaking. Masih ingat ice breaking kita apa? Yel-yelnya. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2. Kalau Ibu bilang sore, 1 kali, tapi tidak ada suara. Oke, kita tes ya. Pagi, siang, sore. Nah, sebelum Ibu masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada motivasi untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan motivasi yang Ibu berikan pada pagi hari ini bisa berguna untuk Ananda semuanya. Oke, motivasinya, jadilah orang yang berilmu, yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang yang cerdas, yang mencerdaskan orang lain. Dan oke, baiklah, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Ibu pengen nanya, apakah masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu masih, Bu? Ya, Rifael, silahkan. Minggu lalu pembelajaran kita itu tentang membuat langkah-langkah dalam membuat naskah film, Bu. Langkah-langkah dalam membuat naskah film. Ada yang bisa menambahkan langkah-langkah dalam membuat naskah film? Ya, Yona, silahkan. Yang pertama menentukan ide, Bu. Menentukan ide. Yang kedua? Oke, Ibu akan tampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada materi ini, yaitu menciptakan dan menemukan ide cerita. Dan kedua, itu membuat sinopsis. Nah, untuk membuat sinopsis ini adalah sebuah project. Yang minggu kemarin kita juga sudah merencanakannya. Bahwasanya minggu kemarin Ibu kan sudah mengatakan pada kalian, minggu ini kita akan membuat sebuah project, yaitu sinopsis. Oke, baiklah. Nah, sebelumnya Ibu pengen untuk melihat wawasan kalian tentang tujuan pembelajaran Ibu ini. Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian gunakan handphone kalian masing-masing. Dengan linknya Ibu sudah bagikan melalui WA grup kelas kita. Silahkan gunakan handphonenya. Boleh diambil dulu ke dalam tas masing-masing.
Oke, Ibu sudah bagikan melalui WA Group. Silahkan dijawab dengan durasi waktu 5 menit. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah film pendek. Tadinya kita udah melakukan pretest dan alhamdulillah untuk capaiannya cuma satu yang tidak tuntas ya. Kita lanjutkan dalam menonton film pendek, tayangannya akan Ibu tampilkan nanti. Itu berhubungan dengan project kita pada hari ini. Nah, tolong dihayati film yang Ibu tampilkan, karena setelah film ini Ibu tayangkan, ada pertanyaan yang akan Ibu lontarkan untuk Ananda semuanya. Oke, selamat menyaksikan. Ini dengan bahasa Padang ya, bahasa Minang. Mana? Sampai dapat beasiswa, Mak. Dari online scholarship. Tete ya, aku udah sampai. Ada di situ. Enggak. Tapi, Mak, baik kau pulang sini dulu. Imbau mama kau awak dudukan beko di rumah dah sampai. Udah deh, Mak. Sampai pulang dulu. Jadi beko ya, Sa. Apa jadi? Si Sabai ini ada beasiswa ke Manado. Jadi baru nih Wak Agnes. Kalau mau beli hias mahnya, Bener nggak Mbak Yas? masih banyak. Jadi bukan Mbak Yas. Kantorku Sabai sebelum satu tes beasiswa. Alhamdulillah Sabai lulus beasiswa ke Belanda Mbak Yas. Kok menurut Mbak Yas? Batu Mbak Yas. Tidak minta izin bagai kalau kamu apa bisa bang? Antara sama izinan atau tidak? Saja waktu dekat rumah aku tampuh ha? Kok di balik bukit itu balando itu tidak kacamnya mak apa kau tahu? Entahnya kesumbayang kau di sini nanti tidak. Lain tak ketangguhan kau hubung kau di sini di besok amak nak jalan ya mak sabai. Amak jangan marum abak. Alam habis sabai ilmu agama. Jadi sabai ketek lah. Dari ketek lama ngaji sampai di surau. Melanjut lo ke madrasah sanawiyah. Menyambung lo ke madrasah aliyah, Mak. Itu tuh lah cukup untuk Sabai jadi bekal di sini nah, Mak. Insya Allah tidak akan lupa Sabai juga jalan agama dan Allah Sabai dapet salam hukum. Jadi, Mama, tolonglah doain Sabai biar Sabai bisa istiqomah tahu. Jadi baru nih Wangis. Yes, tadi. Ini kok rasanya banyak ya, itu rasanya memakai sampai. Jadi itu boleh dikira kesempatan tuh nak ada tamu kali. Jadi menurut bias nih, akhirnya keputusan. Dan yang boleh kita lakukan, kita doakan saja di situ. Semoga film ini bisa mengapresiasi kalian ya, untuk menciptakan karya-karya dan ide baru. Ya lalu cukup istiqomah dulu. Atas kurniamu, terima kasih Ama, Mama, keluargaku, dan guru-guruku yang telah membimbingku hingga sampai di tahap ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik. Bismillah. Oke, cukup? Bisa dihayati? Bisa. Nah, menurut kalian semuanya, apa langkah-langkah dalam pembuatan film ini sampai film ini bisa dipublikasikan dan bisa dirilis dan bisa kita nikmati tontonannya? Apa saja yang langkah awal dari pembuatan film ini? Mulai dari praproduksinya. Praproduksi kita harus melakukan apa dulu?
Ada yang bisa menjawab? Iya, Za, silahkan. Untuk membuat film, Mm-mm. kita harus memiliki ide dulu, Bu. Ide, ya. Selanjutnya ada primer. Ha-ha. Selanjutnya membuat basic story. Ha-ha. Selanjutnya ke sinopsis. Sinopsis. Dan baru kita membuat naskah. Kemudian kita lanjut dengan produksi, Bu. Lanjut dengan produksi. Kira-kira sebelum kita produksi itu skenario atau naskah kita itu perlu dibedah dulu nggak? Perlu. Perlu ya. Oke. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan? Ya. Silakan Di. Untuk menemukan sebuah ide, Mhm. kita bisa melakukan hunting dengan mengambil beberapa foto di mana tempat kita hunting. Ya. Nah, dari situ saya rasa jika kita memiliki beberapa referensi, itu bisa membantu kita dalam menentukan ide, Bu. Dalam menentukan ide. Berarti kita melaksanakan hunting ya. Tapi minggu kemarin kita juga udah hunting ya. Sudah. Oke. Mantap sekali jawaban. Aplaus dulu untuk teman-teman yang menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Rival? Izin bertanya, Bu. Semisalnya kalau untuk membuat naskah itu bisa nggak, Bu, kita mengambil referensinya dari berita yang kita baca? Oh, tentu sangat bisa. Ibu kasih contoh. Misal kisah-kisah di sekolah aja ya. Misal bukan kisah sekolah. Misal Rival sedang membaca berita. Beritanya siswa SMK, misalnya SMK 1 Lingkung bunuh diri di bla 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 bla. Nah, itu kan masuk tuh, ada beritanya di koran. Nah, minggu kemarin Ibu juga sudah menyampaikan ke kalian semuanya, dan minggu kemarin kita juga udah melaksanakan hunting untuk menciptakan sebuah ide ya, membantu kalian dalam menciptakan sebuah ide. Nah, bahwasanya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang kedua kita membuat sinopsis. Berarti kita dalam mengerjakan sebuah proyek pembuatan sinopsis. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan lagi yang perlu Ibu jawab? Udah ya, sekarang Ibu harap kalian semuanya berdiri dulu. Berdiri. Oke. Baiklah, silahkan, karena minggu kemarin kita udah membagi kelompok, silahkan duduk di kelompok masing-masing. Di komputer kelompoknya, duduknya. Ayo. Bisa? Hari, geser ke situ Wahyu. Geser. Udah? Silahkan dibuka PowerPoint-nya. Dan untuk lembar LKPD-nya Ibu bagikan. Untuk foto yang kemarin kita ambil saat hunting dibawa kan? Wow. Ini untuk lembar LKPD-nya. Kan kelompok gabung di sini. Ini kan kerjanya proyek. Oke, baiklah. Sebelum kalian melanjutkan tugas, kita sepakati dulu pengumpulannya. 60 menit dari sekarang pengerjaan proyeknya. Nah, kalian tentukan penjadwalannya. Kapan kalian menentukan ide? Kalian susun jadwal kapan kalian menentukan ide, kapan kalian mengembangkan ide itu menjadi sinopsis, kapan kalian melaksanakan hunting, kalian bikin ya di lembar kerjanya. Penyusunan jadwal jangan lupa ya, seperti yang Ibu bilang tadi, untuk kesepakatannya 60 menit dari sekarang pengerjaannya. Nah, untuk jadwal sama kayak kita bikin penjadwalan syuting. Kapan kalian hunting, kapan kalian melakukan pembuatan idenya, kapan kalian membuat sinopsisnya, dibikin penjadwalannya ya.
Tolong kerjasamanya ya, karena nanti untuk kerjasamanya akan Ibu nilai juga kekompakan kalian dalam mengerjakan sebuah proyek. Baiklah, Ibu akan cek sejauh mana pengerjaan proyeknya. Ini nilai sikap sama keaktifannya juga Ibu nilai ya. Nah, ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ayo, silakan dibacakan. Idenya apa? Premisnya apa? Untuk ide kita punya orang mimpi 5 km berjalan kaki pun ditempuh. Lalu Dari premisnya sana juga Yana bisa membaca tuh. Oke. untuk premisnya seorang gadis desa yang tinggal jauh di pinggir perbukitan sehari-hari menuju sekolah dengan berjalan kaki sejauh 5 km. Selanjutnya untuk Sinopsis, Sylvia anak yang pintar, elok, budi pekerti, dan disenangi oleh teman-teman dan guru di sekolah. Selalu datang tepat waktu, tak pernah ada rasa lelah pada wajah Sylvie. Saat mengikuti belajar di kelas, Sylvie sangat bahagia. Mau diperhatikan temannya? Ya lanjut, Mbak Yeli. Bisa sekolah dan tiap semesternya selalu juara 1 kelas. baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah yang dari kelompok 1 ada pertanyaan? Proyek presentasi kami. Ada. Ya, silakan, Rifel. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Seharusnya di sinopsis itu ada berapa alinea? Dan coba jelaskan alinea tersebut. Oke, makasih. Untuk sinopsis sendiri itu terdiri dari 3 alinea. Yang pertama itu perkenalan tokoh, yang kedua itu konflik, dan yang ketiga itu pemecahan masalah atau penyelesaian konflik. Lanjut kelompok 1. Betul, Bu? Ya. Nah, dibuka dulu. Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kami buat barusan. Langsung saja kepada Habil, silakan untuk membacanya. Ide yaitu jangan menyalahi takdir. Premisnya seorang remaja tak terima dengan kondisi keluarga yang tertutup. Sinopsisnya yaitu Rio seorang anak laki remaja bersekolah di salah satu sekolah kejuruan di Padang Pariaman.
Rio sosok anak yang pendiam dan menutup diri dari teman-temannya. Namun meskipun Rio anak yang pendiam, teman-teman Rio tak pernah sama sekali menjauhinya. Di mata sebagian guru, Rio anak yang memiliki kompetensi yang unggul dalam desain. Desainnya selalu menjadi nomor 1 unggul di jurusan multimedia. Namun sebagian guru juga berpendapat Rio anak yang suka bolos dan jarang masuk kelas saat pembelajaran. Sering terlambat dan suka tidur dalam kelas. Hari itu saat belajar dengan Bu Ira dimulai, Rio duduk di sudut pojok kelas dengan menatap penuh perhatian. Bu Ira memandangi Rio yang sudah tidur dalam saat belajar. Saat pembelajaran usai, Rio terbangun dengan wajah tanpa bersalah. Rio minta izin keluar kelas untuk mencuci muka yang sudah usai kelelap tidur. Bu Ira menghampiri Rio mencoba menggali informasi apa yang sedang terjadi dengan Rio. Apa penyebab sebenarnya dia sering tidur di kelas dan apa yang membuat dia sering telat masuk sekolah. Sedikit demi sedikit Rio mulai membuka cerita bahwasanya dia sering tidur di kelas karena Rio sering kerja sampai larut malam bersama ketiga sekolah untuk membersihkan pekarangan sekolah. Beserta ikut membantu petugas ketiga menyapu dan mengumpulkan sampah. Itu dilakukan karena untuk menambah uang jajan sekolah ceritanya. Bu Ira terdiam dan berpikir karena Rio melakukan pekerjaan demikian. Sedangkan Rio memiliki ayah yang sangat mampu mencukupi fasilitasnya. Bu Ira memberikan nasihat pada Rio untuk kedepannya agar bisa berubah untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran karena ujian akhir pada kelas 12 sudah mendekati. Seminggu telah berlalu, namun perubahan dari sikap Rio tak pernah ada. Perubahan Nah, oke. Sudah? tahu. Silakan, Rizal, kembali ke Baiklah. Itulah biasa kesini apa nampak kemarin fokus. Oke. baiklah, itulah barusan penampilan proyek dari kelompok 1. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Yang pertanyaan dari kelompok 2 yang silakan Nina. Apa konflik yang ada di dalam sinopsis? Apa konflik yang ada dalam sinopsis kata Yana? Siapa yang akan menjawab? Apakah ada yang jawab? Baik. Nah, setelah ini Ibu pengen kira-kira menurut kalian apa kesimpulan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira apa kesimpulannya? Hailillah, Yona, Adil? Oke, Adil silakan. Apa kesimpulannya? Menurut saya, untuk membuat sebuah naskah ada langkah yang harus kita siapkan. Dan ini yang utama sekali adalah ide, lalu treatment. Dikembangkan dalam bentuk sinopsis dan setelah itu baru dilanjutkan dengan naskah. Setelah itu baru dilanjutkan dengan naskah. Tepat sekali jawabannya. Yang mana kunci utama dari ide bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Bisa dari diri kita, bisa dari berita, bisa dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya baiklah semuanya, anak-anak ibu semuanya, untuk melihat sejauh mana pemahaman Ananda semuanya tentang pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, kita kembali ke pos tes dengan link yang ibu bagikan kepada kalian. Silahkan menggunakan handphonenya masing-masing. Ibu bagikan linknya ya. Sudah ibu bagikan, sudah nampak? Ya, silahkan dimulai. Durasinya 5 menit dari sekarang.
Oke, sudah cukup? Oke. Adil udah? Iya. Yona sudah. Alhamdulillah, nilainya mencapai tuntas semuanya. Berarti pemahaman kalian dalam pembelajaran, dalam pembuatan proyek sinopsis sudah sesuai dengan target yang Ibu ingin capai. Oke. Selanjutnya untuk refleksi, Ibu pengen tahu apakah Ananda senang mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Kira-kira apa ilmu yang Anda dapatkan? Tentang bagaimana cara membuat sinopsis film. Tentang membuat Ada kesulitan? Ada apa enggak? Ada sebagian. Ada. Tentang? Menentukan ide. Kalau kalian membuat naskah, pasti yang kesulitannya dalam menentukan sebuah ide. Oke, baiklah. Nah, untuk sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, karena waktunya kita udah dekat mau jam pulang. Nah, untuk minggu depan kita mulai dalam membuat naskah film, melanjutkan proyek sinopsis. Paham? Paham. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rivel, silahkan dulu dipimpin bersyukurnya. Setelah bersyukur, kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Oke? Siap, gerak. Hormat, gerak. Dengar gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdiri di sini untuk menyanyikan salah satu lagu wajib. Oke, silahkan dipimpin nyanyinya. Yona. Siapa yang akan mimpin nyanyi? Ayo, silahkan Yona. 17 Agustus saja ya. Oke, sip. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, aplaus untuk kalian. Oke, berhubung ini waktunya udah pulang, silahkan pulang dan tidak ada yang mampir-mampir. Oke, silahkan ambil tasnya.